sepanjang hari ini banyak sekali pergumulan, apa yang kita alami semuanya itu karena berkat Tuhan, berkat kasih-Nya, berkat anugerah dari Tuhan. Untuk itu mari kita angkat pujian, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena penyertaan-Nya untuk kita semua. Kita angkat pujian bersyukur pada Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Apa yang kau ngerti, segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari katakan sekali lagi. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu Mana soalnya dimatiin? terjadi di hidupku. Apa yang mengerti, segala Ini matiin dia nggak kelihatan. kasih-Mu sempurna, nyata Kurang dalam gede ini kenapa kurang gede? Ada ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, apa sih? berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Oh ditutup, ditutup suaranya. Tutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, pada malam hari ini Bapa, kami mau mempersembahkan diri kami seutuhnya di hadapan-Mu. Curahkanlah urapan-Mu untuk kami semua Bapa. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Walaupun hanya lewat Zoom meeting ini, tapi kami percaya Kau datang di tengah-tengah keluarga kami. Kau datang mengurapi kami satu persatu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, atas kesehatan, atas rezeki yang telah Kau limpahkan untuk kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang boleh kami alami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pengalaman dan peristiwa hidup sepanjang hari dari pagi hingga saat sekarang ini, baik suka maupun duka. Semoga semuanya itu membawa kami lebih dekat kepadamu dan semakin percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada malam hari ini, meskipun kami berjumpa di dalam virtual Zoom ini, kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap niat baik yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami boleh pada saat ini berkumpul dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Bimbinglah kami untuk menjadi umat yang berbela rasa yang akan kami refleksikan dan renungan bersama-sama para sahabat dan kolega. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami semua dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus atas penyakit, atas penderitaan, sehingga kami akan selalu turut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus atas kesempatan yang telah kami alami, baik suka maupun duka, tapi Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini, mari kita satukan hati. Mari kita bersatu untuk lebih dalam menyembah Tuhan. Kita tinggikan namanya. Kita muliakan namanya. Sungguh besar kasih setianya yang nyata di sepanjang hidup kami. Mari kita angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam Menyembah dalam besar setiamu, kata di
sepanjang hidup. Darahmu kelayakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, selamanya.
Inna kama Sikira. Maria Matare Sikira. Inna Terima kama kasih Maria Yesus. Matare Sikira. Setia kama Maria Matare 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 Iya, rala, ya, rala, ya, rala, ya, Engkau yang Ya Maria Setia Sikira. Sikira. Allah yang mulia, kami bersyukur Tuhan. Inna Maria Banyak jiwa yang putus asa, banyak jiwa yang seolah tidak ada jalan lain. Mereka putus asa dalam keadaan ini. Janganlah dia, tidak ada. Tuhan Yesus, terima kasih dan mahamu kami semua. Kami telah kau urapi satu persatu. Sebentar lagi kami mendengarkan sabda yang akan disampaikan oleh Bro Melki. Kiranya kau urapi Bro Melki, sehingga apa yang akan disampaikan sungguh-sungguh berasal darimu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa Dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Yuni, Ibu Magda, Pak Tony, dan Bapak Ibu sekalian. Tadi saya lihat ada beberapa orang yang mencoba masuk. Ada Suster Yulita tadi ya, tapi udah keluar lagi. Buat anak-anaknya Pak Andi, silakan di screenshot, nanti di akhir bisa diambil poin-poin pentingnya, kesan dan pesannya. Untuk Bapak Ibu dari PDK Santa Clara ada tamu beberapa, ada Bro Ensis juga, ada beberapa orang yang mencoba masuk. Coba nanti di Pak Tony, saya juga belum bisa share screen nih. Ya, gimana Bapak Ibu, selamat malam. Malam. Boleh dinyalakan mic-nya, tapi kalau misalnya berisik di kanan kirinya dimatikan saja. Kita akan mendalami tema Bulan Kitab Suci Keuskupan Agung Jakarta. Sebentar saya share. Sudah muncul belum Bapak Ibu, Bro Ensis? Belum. Loading. Loading ya. Oke. Ya, Mantap. terima kasih Pak Tony. Ya, malam ini ada satu gambar Ibu Teresia ya, sudah jadi santa ya Ibu Teresia ini, Mother Tersia. Dan kita akan mendalami temanya itu menjadi umat yang berbela rasa. Terima kasih buat Bu Endang yang sudah membuat flyernya dan juga sudah cukup bagus sekali ya. Nah, langsung aja karena mengefisiensi waktu. Tunggu nih sebentar ya. Jadi tema besar Bulan Kitab Suci Nasional kan sudah digaungkan KWI, tapi untuk di Keuskupan Agung Jakarta juga ada beberapa tema subtema yang didalami. Kalau dari Keuskupan Agung Jakarta, tema besarnya adalah menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Lalu ada 4 pertemuan atau 4 minggu. Di minggu pertama yaitu Bapa Kami yang Maha Adil, sudah kita dalami bersama-sama di minggu pertama. Lalu di tema kedua, Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Kita juga diajak untuk berbela rasa melalui Injil Matius 25.
Dan sekarang kita akan pada tema ketiga ini menjadi umat yang berbela rasa. Bapak, Ibu, Bro and Sis, kawan-kawan sekalian, kita akan melihat bahwa dari sejak gereja perdana, gereja sudah memperlihatkan rasa solidaritas kepada yang kecil, miskin, sakit, dan menderita. Dan memang dari sejak itu juga kita saat ini dipanggil untuk mengestafetkan tongkat rasa solidaritas itu. Ya, untuk kita lanjutkan mulai dari saat ini dan seterusnya juga kepada generasi selanjutnya. Dan tema keempat nanti kita akan belajar atau mendalami menjadi saudara dalam penderitaan. Nah, saya minta tolong Ibu Magda untuk membacakan Markus 2 ayat 1 sampai 12. Mohon kesediaan Bu Magda. Baik, terima kasih. Injil Markus 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, 'Yang begini belum pernah kita lihat.'" Demikianlah Injil Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Ibu Magda. Ya, sama. Ini kalau nggak salah waktunya masih 8 menit atau saya baru Masih 8 menit. Oke. Terus nanti putus masuk lagi. Baik. Jadi Bapak Ibu, kita mendalami orang lumpuh disembuhkan dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Di sini tampak sekali garis pokoknya yaitu rasa solidaritas atau perasaan setia kawan. Biasa disebut juga solider atau satu nasib atau satu rasa. Jadi sejak Yesus hadir di tengah-tengah umat Yahudi di Kapernaum itu di tempatnya Petrus di daerah Kapernaum. Di Kapernaum juga tempat perdagangan atau biasanya kalau ikan-ikan dari Galilea itu diperjualbelikan di Kapernaum di sekitar kota itu. Itu informasi yang saya dapat. Dan sekilas kita melihat bahwa ataupun kita pernah mendengar bahwa Yesus sering didatangi orang-orang yang sakit, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang membawa yang sakit kepada Yesus, dan mereka dalam
perjumpaan dengan Yesus banyak mukjizat dan banyak juga yang tidak dapat disembuhkan karena saking banyaknya. Nah, dari Markus 2 yang kita renungkan bersama ini, orang yang sakit ini diangkat oleh 4 orang yang tidak diketahui apakah ini saudaranya ataukah keluarganya, apakah sahabat dari 4 orang ini. Tapi biasanya ketika ada Yesus di mana-mana, orang sudah mendengar, wah ada Yesus di sana, wah ada Yesus di sana. Mereka berbondong-bondong membawa saudaranya atau kerabatnya. Dan ini juga terjadi di masa kini. Kalau ada penyembuhan, ada doa adorasi penyembuhan, atau ada romo yang bisa menyembuhkan, kita datang berbondong-bondong mengikuti adorasi penyembuhan. Dan ini masih terjadi dan sudah diwarisi dari jauh sebelumnya oleh jemaat Kristiani pada zaman Yesus. Lalu yang kedua, ada semangat, ada usaha dan juga iman. Di sini dijelaskan bahwa dalam Markus 2 bahwa si sakit yang pasif. Banyak sekali saat ini juga orang yang sakit itu pasif. Apalagi di masa pandemi, semua pasif, menunggu untuk ditolong dan juga ditemani dan sebagainya. Dan yang aktif adalah orang-orang di sekitarnya, keluarga, sahabat, tetangga. Dan dalam Injil pun digambarkan demikian. Yang sakit ini digotong oleh 4 orang dan dibawa ke rumah yang menurut ini di luar teks itu diduga di rumahnya Petrus atau di salah satu rumah yang ada di Kapernaum. Memang tidak dijelaskan di ayat tersebut bahwa itu rumah Petrus, tapi kemungkinan besar daerah Kapernaum itu terkenal di rumahnya Petrus. Nah, karena rumahnya saking padat dan kecil, akhirnya atapnya dibongkar. Jadi ada biasanya di samping rumah orang Yahudi itu ada tangga kecil untuk naik ke atas. Dan Yesus terkejut juga melihat aksi 4 orang ini untuk membawa si sakit, dan Yesus menghargai, menghormati dan kagum terhadap iman mereka berlima ini, baik yang si sakit maupun yang 4 orang. Atas perjuangannya. Bayangin rumah kita atau rumah atap genteng kita tuh dicopot hanya untuk memasukkan orang sakit. Bayangin itu, kalau saya merefleksikan mendalam dalam permenungan, ya ampun tuh, atap-atap rumbia atau genteng itu diangkat hanya untuk memasukkan orang yang sakit untuk ketemu Yesus. Dan mereka semua dalam gambar ini, lihat backgroundnya juga kayu-kayunya. Nah, lalu di sini akhirnya diturunkan pakai tali. Ada rasa percaya atau iman berserah kepada Yesus. Ada iman yang gigih, yang juga mengatasi rintangan. Di masa pandemi ini juga demikian, bahwa memang kita tidak boleh kemana-mana, kita tidak boleh tidak menggunakan masker, lalu harus berjaga jarak. Dan ketika ada orang yang sakit juga kita panik kadang-kadang, dan juga kita tahu bahwa orang yang sakit atau yang pasif itu membutuhkan pertolongan. Hanya persoalannya kadang-kadang kita membatasi diri. Apakah ini COVID atau tidak? Nah, itu selalu kita was-was. Jangan sampai orang yang kita tolong ini terkena COVID dan kita juga jadi terjangkit. Dan biasanya kalau itu terjadi, yang dalam pemberitaan-pemberitaan, ya kita harus mengambil jarak atau kita panggil medis untuk menangani masalah itu. Di Markus 2 ini juga ada, mereka tidak menyerah. Mereka setelah turun, lalu Yesus mengabulkan permohonan si sakit ini. Yesus mengatakan, dosamu diampuni. Dan akhirnya Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit. Nah, lalu yang berikutnya adalah takjub dan memuliakan Allah. Meskipun tadi disebutkan bahwa ada orang ahli Taurat atau orang Farisi yang di sekitar situ merasa Yesus menghujat Allah karena dianggap bahwa Yesus ini manusia biasa yang mengampuni dosa pada saat itu, tapi Yesus akhirnya menunjukkan belas kasih-Nya untuk menyembuhkan. Dan ini yang menarik. Di masa kini juga sering terjadi ketika ada seseorang yang disembuhkan dalam adorasi penyembuhan atau mendapatkan mukjizat penyembuhan, orang lain itu juga merasakan dampaknya dan tidak berhenti pada yang si sakit. Mungkin yang si sakit akan bersyukur, akan melihat bahwa
saya sehat dan kembali pulih. Tapi orang-orang di sekitarnya juga merasa takjub. Orang-orang yang menolong, tetangganya, keluarganya, sahabatnya, itu juga merasa memuliakan Allah. Dan ini sudah terjadi di jemaat perdana. Ada ketakjuban sampai mereka bilang, yang ini belum pernah kita lihat. Karena selain Yesus mengampuni, tapi juga Yesus sekaligus menyembuhkan. Ada kuasa Allah yang dialami si sakit yang mendatangkan sukacita dan percaya semakin kuat di tengah-tengah umat. Jadi dampak dari kesembuhan yang dialami seorang beriman yang percaya pada Yesus itu akan berdampak pada orang lain yang merasa sukacita, akan bersyukur dan memuliakan Allah. Nah, sekarang lalu tindakan konkret di masa kini. Rasa solidaritas, apakah kita juga masih ada rasa solidaritas, setia kawan, rasa senasib untuk membawa orang yang sakit dan berkebutuhan khusus, khususnya ya mungkin disabilitas atau mungkin mereka yang sakit cukup parah yang sudah lama tidak dikunjungi. Mungkin juga kita boleh mengingat atau peduli pada mereka. Namun demikian di masa pandemi ini atau adaptasi baru ini dan di Jakarta masa PSBB, kita harus ingat juga bahwa harus mengambil jarak. Kalau itu bukan corona, kita usahakan ya sedikit tanda kutip nekat ya, mengunjungi dengan ambil jarak, pakai masker, dan menyapa mereka. Kalaupun itu tidak bisa dilakukan, kita bisa mendoakan, menyebut nama lengkapnya atau panggilannya, membayangkan dia agar kuasa Tuhan, rahmat Tuhan menyembuhkan. Itu bisa kita lakukan meskipun jarak atau di masa pandemi PSBB ini. Lalu kita juga harus saling menolong di sini. Orang beriman itu rendah hati membiarkan dirinya ditolong orang lain. Jadi tidak hanya menolong, tapi kita juga merasa ditolong. Apalagi dalam masa pandemi ini, secara perekonomian juga banyak yang perlu ditolong. Ya, kalaupun kita Bapak Ibu mohon maaf tadi lupa timekeeper ya. Ya, saya sendiri juga nggak perhatiin tadi lupa. Iya, nggak apa-apa. Oke, lanjut bro. Ya, tunggu sebentar mungkin ya, ada. Tunggu yang masuk lain. Masih baru 14. Iya, tadi lumayan bisa di atas lumayan 20-an. Hampir 25 tadi, hampir 25. Iya, makanya. Masih 14. Sebentar. Saya lihat dulu ya. Tunggu saya minum dulu sebentar. Iya, nggak apa-apa. Oke, masih belum semua. Kita masih menunggu. Jangan banyak bersuara. Nggak apa-apa ya, kita mulai aja 15 ya, nanti hostnya bisa dicek yang mau admit. Baik, tadi sampai rendah hati ya kalau nggak salah ya, saling menolong dan juga ditolong. Nah, lalu semangat yang tidak pernah luntur. Dan ini perlu dikembangkan terus, ditingkatkan terus bahwa sebagai umat Kristiani kita mesti punya semangat yang tidak pernah luntur. Karena itu adalah jati diri sebagai murid-murid Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bro and sis, kita tahu di masa pandemi ini banyak sekali tantangan dan rintangan yang dihadapi. Khususnya mungkin kesehatan, mungkin masalah finansial, ekonomi, dan juga hal-hal yang tidak bisa di luar kemampuan kita. Tapi kita bisa harus ya di sini dikatakan semangat yang tidak pernah luntur karena itu adalah jati diri kita sebagai murid-murid Tuhan. Kalaupun kita tidak dapat
menolong orang lain, setidaknya kita mau rendah hati ditolong. Ataupun sebaliknya, kalau kita tidak mau ditolong, sebaiknya kita juga lebih baik menolong. Dan rasa solidaritas ini perlu kita tingkatkan. Tunggu sebentar nih, slide selanjutnya. Bro Melki, videonya dinyalakan. Oke, sebentar. Ini saya malah keder. Oke. Tadi nggak nyala ya videonya? Enggak. Oke. Lalu ada 2 pertanyaan refleksi. Pertama, apa yang dapat kita perbuat bila melihat ada orang yang menghadapi kesulitan dan tidak berdaya? Mungkin tetangga, mungkin sahabat atau teman sekolah, teman kerja, teman yang akrab dan sebagainya. Apa yang dapat kita perbuat? Tapi kalau itu sudah mendekati demam atau mungkin gejala-gejala COVID, ya kita harus mendekatinya dengan cara yang lebih tepat, yaitu pakai masker, pakai pelindung diri, APD, dan apa yang bisa kita lakukan. Dan ini pertanyaan ini tidak mesti dijawab sekarang, mungkin Bapak Ibu bisa menjawabnya dalam hati. Lalu yang kedua, kita juga sering bertemu orang yang mengalami kesulitan untuk mendekat kepada Yesus. Apakah yang dapat kita lakukan? Nah, ini penting sekali, bahwa banyak orang yang ingin mendekat kepada Yesus, tapi kita juga abai. Dan sekarang tugasnya kita, apa yang dapat kita lakukan? Yaitu selain bersikap adil, lalu tolong menolong, dan juga rasa solidaritas, tapi kita juga dapat mengantar orang-orang kepada Yesus. Nah, 2 pertanyaan ini bisa Bapak Ibu, Bro and Sis, teman-teman, kawan-kawan bisa merefleksikan lebih mendalam, melihat lebih mendalam bahwa apa yang dapat kita lakukan di masa pandemi dan seterusnya untuk bersikap adil. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Ini kayaknya ada yang hilang gambarnya. Nah, selanjutnya adalah sharing. Sebelum saya memberikan kesempatan Bapak Ibu, Bro and Sis sharing, saya mau sharing sedikit 1-2 pengalaman di masa pandemi ini. Mungkin yang paling sering terjadi adalah di rumah sendiri. Kadang-kadang itu panik kalau misalnya ada sedikit menggigil atau demam atau nggak enak badan, satu keluarga udah corona ya, wah covid ya, udah saling begitulah. Itu yang terjadi di rumah saya. Dan sejak Maret sampai dengan hari ini, kami selalu kompak beli vitamin C atau enggak beli Pocari atau apa yang bisa meningkatkan imun. Dan memang ada kewas-wasan juga, jangan sampai kena corona, apalagi sudah demam dan hangat badan dan panas tinggi. Dan ada satu pengalaman terakhir, baru beberapa hari lalu dada saya sedikit nyeri, dan itu membuat panik bapak mama saya semua, dan satu keluarga panik. Karena di bagian dekat tengah-tengah ini ke kanan sedikit, itu kayak ada dorongan, kayak kayak ditekan, tapi kayak di jantungnya bukan di kiri tapi di kanan itu agak banyak. Dan saya bilang ke mama saya, wah ini gejala-gejala corona nih, saya udah searching, wah covid nih. Tapi akhirnya saya inisiatif, wah mungkin ini karena asap atau kelelahan. Akhirnya saya beli susu beruang. Lalu akhirnya juga saya minum vitamin C yang tablet 2 biji. Terus dalam malam itu, ini belum lama terjadi, saya mungkin karena cemas juga ya, karena rencana mau nikah kan, jadi ada pikiran atau stres, rencananya begitu kan, pikiran mungkin stres sekali atau banyak tekanan keluarga, mungkin ingin pesta tapi tidak bisa dan sebagainya. Akhirnya saya sambil senderan di kasur, saya berdoa Salam Maria. Saya pertama Salam Maria dulu 3 kali, wah nggak sembuh. Lalu saya coba aku percaya kemuliaan Bapa Kami, Salam Maria 3 kali, salam pembuka Bapa Kami. Lalu Salam Marianya nggak pakai peristiwa, pokoknya saya pegang kiri saya, Salam Maria penuh rahmat, terus sampai berapa kali, sampai 20 sampai 30 kali baru kemuliaan. Dan akhirnya orang tua saya di grup keluarga panik, Melki kasih minyak kayu putih di
langit-langit biar ini, ya saya lakuin kan. Akhirnya saya tidur. Tapi di grup rame sampai jam 1. Disangkanya saya kenapa-napa. Tapi karena doa juga, keluarga juga yang perhatian seperti dalam Injil Markus yang kita renungkan tadi, akhirnya saya bangun jam 4:30 pagi, sudah lebih tenang, ya yang sakitnya nggak terlalu tertekan banget, stresnya mungkin atau pikirannya nggak terlalu pikiran lagi. Akhirnya saya bersyukur bisa beraktivitas lagi, dan sampai hari ini tidak terlalu mengejutkan, ya, tidak demam, tidak panas. Nah, yang saya lihat berkaitan dengan refleksi kita dari Injil Markus, saya pun ditolong. Mereka memberi saya vitamin, mereka juga mendoakan, dan saya ketika saya sakit atau mereka sakit, saya juga menolong. Dan pengalaman ini ini yang paling terdekat. 3-4 bulan lalu juga banyak kejadian, entah itu mama saya atau adik saya. Lalu itu yang mungkin bisa saya sharingkan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, bro and sis, kawan-kawan yang ingin sharing, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih Bu Magda, Pak Tony, Bu Yuni. Silakan dilanjut. Nanti kalau tidak ada yang sharing, kita tutup doa sebentar, saya yang pimpin. Tapi saya beri kesempatan untuk 1-2 orang untuk sharing di waktu saya. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Ibu Ketua. Mungkin ada pengalaman di masa pandemi ini. Silakan Bu Heni, silakan. Biasanya kayaknya itu ya nggak ada juga sih, itu hanya bisa dialamin ya, setiap orang itu kan berbeda pengalamannya gitu. Kalau saya dulu, saya pernah gitu ada di anak saya ngalamin bahwa kalau waktu dia berusaha gitu berobat kepengen punya anak, dari dokter yang bilangnya katanya ajaib, sudah berdoa, novena, apapun udah dijalankan selama pengobatan selama 2 tahun. Tapi puji Tuhan gitu, karena satu percaya kuasa Tuhan, yang kedua juga berusaha mencari pengobatan yang tepat untuknya. Itu akhirnya dia bisa punya anak sekarang, juga bukan kekuatan sendiri, tetapi karena kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan, dengan perantaraan orang yang bisa menjadi perantara perpanjangan tangan Tuhan untuk bisa berobat. Itu aja sih Pak Tony. Ya. Makasih. Terima kasih. Yang lain? Terima kasih Bu Heni. Yang lain? Bu Magda. Pak Dodi mungkin, atau Pak Immanuel Albert Nugroho. Mungkin yang dari luar Clara dulu bisa kasih kesempatan, ada sharing mungkin teman-teman. Ada Pak Dodi. Ya, ada Pak Dodi itu. Pengalaman yang mungkin di masa pandemi ini ditolong ataupun menolong, ada rasa solidaritas, ada itu Pak Dodi, silakan Pak Dodi. Ya, kebetulan saya ini punya kegiatan untuk berbagi nasi kotak ya ke orang-orang pinggiran. Jadi saya bersama mantan-mantan murid itu entah seminggu sekali atau 2 minggu sekali kami berbagi untuk entah ojol, pemulung, pengemis di jalan-jalan gitu. Jadi selalu cari hari Sabtu atau hari Minggu. Ya, dan di situ saya mengajarkan anak-anak untuk berbela rasa, setidak-tidaknya karena mereka banyakkan dari orang-orang yang berpunya. Saya mengajarkan mereka, seandainya kalian tidak bisa memberi, ya setidak-tidaknya kalau makan ya harus dihabiskan. Ya, supaya mereka bisa menghargai yang namanya makanan di situ. Jadi untuk masa pandemi ini saya mengajak mereka untuk bisa lebih peduli terhadap orang-orang yang kurang. Gitu aja Bro Melki. Terima kasih Pak Dodi, luar biasa. Ada lagi? Bro Melki. Ya. Mic-nya dinyalakan. Oke. Mic-nya. Ya, terima kasih Pak Dodi, luar biasa sekali ya, dari tengah pandemi ini masih berbagi bersama anak-anak alumni
murid-muridnya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang mau sharing 1-2 lagi kesempatan? Bu Magda. Pak Tony mungkin sambil Boleh. lihat Bu adminnya. Magda dulu tuh. Oke, terima kasih. Saya mempunyai pengalaman di selama masa pandemi ini, ada beberapa pengalaman, tetapi yang luar biasa adalah saat adik saya sakit 3 minggu atau 4 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, itu adik saya yang bekerja di Rumah Sakit Karolus, yang laki-laki. Di ya. Rumah Duka. Di Rumah Duka Karolus, dia bekerja di sana, staf di sana. Dia kena panas ya, kemudian sampai beberapa hari, kemudian dibawa karena sudah tinggi, akhirnya dibawalah ke UGD di Karolus. Di sana minta tes swab, ya, minta tes swab dan hasilnya belum keluar. Karena hasilnya belum keluar, dia tidak bisa dirawat, akhirnya pulang lagi. Kemudian beberapa hari kemudian kembali panas yang tinggi lagi dan dia mengalami susah untuk menelan makanan, ya. Terus pokoknya sudah tidak enak lah badannya gitu. Kami semua keluarga ketakutan. Di saat seperti itu kan kita tidak bisa berkunjung menengok dia. Untung ada beberapa teman lingkungan dari sana, di daerah Tambun sana, yang selalu setia mendampingi adik saya dan istrinya untuk pulang pergi, bawa lagi ke rumah sakit. Sudah tes swab itu bawa lagi nih ke rumah sakit. Di sana adik saya minta dirawat karena kondisinya sudah lemah kan, panas yang tinggi, dia tidak merasakan apa-apa lagi, tidak bisa menelan, pokoknya lah sudah takut banget itu akan virus COVID seperti itu. Dari pihak rumah sakit ditolak, suruh pulang, tunggu hasil swab. Bagaimana coba, orang sudah panas seperti itu, sudah kondisi yang lemah, tidak bisa dirawat karena pihak rumah sakit juga takut tentunya kalau dirawat di umum kan hasil swabnya belum tahu kan. Jadi di tengah ketakutan seperti itu, adik saya nomor 3 yang di Barata Mbak Christine punya inisiatif WA di grup keluarga, kakak doa dong kakak, dia bilang gitu, meminta saya untuk memimpin doa. Baik, saya biasa melakukan dengan teman-teman saya adalah doa syafaat. Bagaimana kalian mau berdoa syafaat? Mau. Kami akhirnya membuat, karena kita tidak bisa berkumpul, kita melakukannya via Zoom Meet dengan keluarga. Sebelum berdoa syafaat, 1 hari sebelum berdoa syafaat, adik saya yang laki-laki memanggil ibu saya, Oma. Kami tambah panik lagi. Aduh, ada apa ini? Itu kan udah panik karena udah nggak bisa ke rumah sakit, tidak boleh ke rumah sakit ya, karena dilarang sama pihak rumah sakit, belum boleh, tunggu 5 hari tes swab baru boleh dirawat dari pihak Karolus. Akhirnya malam hari itu, kalau tidak salah hari Jumat apa hari Kamis ya, kami melakukan doa melalui Zoom Meet, doa syafaat yang saya pimpin. Situ kami menangis, meminta ampun sama Tuhan, memohon pertobatan Tuhan kalau memang virus corona ini adalah karena kesalahan kita manusia yang membuat Tuhan marah. Kita berdoa seperti itu, minta ampun Tuhan, minta mohon perlindungan Tuhan, penyembuhan Tuhan untuk adik saya. Dan saya melihat di situ adik saya yang laki-laki yang sakit, dia menangis benar-benar sambil memegang rosario. Dia menangis benar-benar, saya melihat dia sepertinya sudah pasrah gitu ya, tidak tahu lagi apa yang mau berani. Itu diinfus sama seorang suster di tetangganya, ada suster yang memberi infusan, untuk cuma suster itu yang memberi infusan hanya suplemen, tidak ada obat lain, karena hanya obat itu yang kekuatannya untuk menunjang kelemahan dia, karena dia sudah lemah ya gitu kan, sampai dia berjalan lah berdoa terus. Saya bilang sama adik-adik saya, tetap berdoa, nanti kita malam minggu kita berdoa lagi ya gitu, kita berdoa lagi. Ternyata sebelum kita berdoa hasil swab itu keluar. Puji Tuhan, adik saya mengalami mukjizat yang luar biasa. Melalui doa, Tuhan mendengar doa kita. Tetapi jangan lupa, sebelum kita memohon pada Tuhan, kita mohon ampun dulu sama Tuhan. Kita mengakui kesalahan kita, bahwa kita adalah orang berdosa. Jadi kalau kita pun mau berdoa mohon ampun itu, kayaknya rasanya mau berdoa apa aja lebih plong ya, kita minta Tuhan. Hasil swabnya keluar adalah negatif. Puji Tuhan, itu yang saya lakukan adalah kekuatan doa yang luar biasa. Dan itu saya alami sendiri 3 bulan sesudah corona, saya mengalami hal yang sama. Saya tidak bisa tidur, saya tidur baru jam 4 pagi.
ketakutan, kegelisahan di tengah saya yang tensinya tinggi, kolesterolnya naik, pokoknya sempat saya drop juga. Akhirnya saya dibilang sama Pak Tony, kita berdoa melakukan pujian. Setiap malam saya pujian, penyembahan, doa syafaat profetik. Puji Tuhan, saya masih diberi kekuatan dan kesehatan. Sampai saat ini saya masih melakukan doa syafaat secara pribadi dan saya mengajak teman-teman untuk tetap berdoa. Apapun keadaan di luar kita sana, kita tetap berdoa. Kita percaya Tuhan pasti mendengarkan doa kita. Yang penting kita percaya saja. Itu saja Bro Melki. Ya, terima kasih Bu Magda atas sharingnya. Luar biasa ya di tengah kekhawatiran. Ya Pak Tony atau yang lain? Yang lain aja dulu. Yang lain dulu. Ini berkurang ya, tadi ada hampir 25 tadi saya lihat. Sekarang karena sekarang 18. Iya, lupa tim kipernya tadi ingetin, soalnya dikiranya udah selesai. Tapi puji Tuhan ya, ini tadi ada Nicole Dara, terus ada masih ya. Masih bertahan kok ya. Cuma Pak, itu tadi sempat live nih Pak. Siapa tadi? Ya. Pak Immanuel masih nih, Pak Immanuel ya? Kalau mau yang tadi Cijantung Pak Immanuel ya? Marcel tadi sudah. Saya murid depan. Ya, silakan. Ya. Silakan. Immanuel ya? Oh bro, Immanuel. Silakan. Sharing nih Pak. Ya boleh. Ya silakan. Okay. Saya bisa hanya nyalakan videonya dulu. Nyalakan videonya dulu. Tadi dia sudah nyalakan tapi boleh. Oke, silakan bro. Ya. Silakan. Ya kan, saya cuma bisa sharing dari bidang pendidikan ya, karena saya masih pelajar. Pendidikan dalam pandemi ini kan saya mengalami banyak sekali kesusahan ya, khususnya dalam belajar. Entah itu misalkan kita lagi Google Meet, tiba-tiba wifi kita, jaringan kita tiba-tiba mati mendadak, kita jadi ketinggalan materi, ya kan? Terus ditambah juga guru-guru yang ngasih tugas yang maksudnya yang dengan deadline yang cukup cepat, ya kan, yang membuat kami merasa stres, merasa banyak beban, dan kita juga ngejalinnya juga setengah, maksudnya kalau kita belajar karena terpaksa, otomatis kita juga kurang memahami apa yang kita pelajari. Nah, di masa pandemi ini saya juga berdoa terus, meminta pertolongan rahmat Tuhan agar saya bisa diberikan pengetahuan dan juga kesabaran untuk belajar apapun, dan juga saya meminta kedua orang tua saya untuk mendoakan saya agar saya tetap serius dalam menjalani pendidikan saya sampai pada tahap yang tinggi, dan juga agar saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan melihat saya bisa menjadi sukses di dalam bidang pendidikan. Mungkin itu saja sih sharing saya. Amin. Pendidikan di masa pandemi ini. Terima kasih Immanuel Albert Nugroho. Terima kasih. Luar biasa pengalaman di bidang pendidikan di masa pandemi ini. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, Bro and Sis? Nanti kita akan doa saya mendoakan singkat buat teman-teman, khususnya Immanuel Albert dan Nicola Dara ya, dan beberapa yang lainnya. Ya silakan, selanjutnya Bu Yuni di rumah Pak Raymond ya. Rombongan nih rame-rame gak pakai masker lagi. Enggak, kita cuma bertiga kok. Cuma bertiga. Oh, Bapak di mana Bapak berempat yang sama Bapak parah. Jauh tuh di belakang. Oh, tuh iya, kan iya. Kelihatan. Iya. Jauh. Biasanya kan kita tadi biasanya mau sharing Bapak tuh. Bapaknya pakai masker. Iya. Bapak biasanya mau sharing. Mau sharing enggak? Laki enggak.
Oke, kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri dengan doa singkat. Pak Tony, Bu Magda gimana? Bu Yuni? Udah, silakan. Baik. Boleh, monggo silakan. Atau ada masih sharing nggak? Ada yang mau lagi Iya, nggak? kalau mau langsung Pasar aja. Joko kali, mau Pasar Joko. Pak Joko, diam aja Kayaknya nih Pak Joko Pasar nih. Joko tuh. Pak Joko kayaknya mau sharing tuh. Semedi aja nih Pak Joko nih. Iya, anaknya nggak pakai baju tuh. Dedenya. Hei, pakai baju dulu. Oke. Oke. Oke, kalau nggak ada, monggo. Bro, Welki, silakan. Saya tutup dengan doa dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Rahim dan belas kasih. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini yang telah saya bawakan untuk menjadi sahabat yang berbela rasa, solidaritas, murah hati, dan juga semangat yang tidak pernah menyerah. Kami berdoa untuk sahabat kami, kawan-kawan kami, Immanuel dan Nicoledara dan Bapak Ibu sekalian yang pada malam hari ini mengikuti Zoom, dan bagi mereka yang telah tidak bergabung lagi, semoga mereka diberkati dan dilindungi Tuhan, dan kami semua untuk selalu dapat terlibat untuk solidaritas kepada keluarga kami, sahabat kami, tetangga kami dengan penuh kehati-hatian dan kecermatan untuk menggunakan APD, masker, jaga jarak, cuci tangan, dan kami berharap pandemi ini segera berlalu dan kami dapat berkumpul lagi bersama keluarga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Yuni, Bu Magda, dan Pak Tony. Ya, silakan Bu Yuni. Iya. Ada yang masih mau dibahas, Bu Budi? Sebentar. Fotonya saya mau foto, tapi bisa nggak dibuka dulu semua? Nanti soalnya takutnya terputus lagi oleh timer. Oke, teman. Nggak apa-apa, belum sisiran. Mbak Ria, Bu Mimi, Bu, yang bisa dibuka videonya biar saya foto. Karena ini kayaknya juga. Oke, Bu Mimi apa kabar? Oke ya, itu. Bu Mimi ada dua nih pakai handphone nomor 2. Anastasia Endang, Bu Endang mana? Angel Paulina bisa. Ya, Bu. Kalau mau difoto dihitung dulu. Ya. Dihitung dulu 1 2 3. Ayo, itu masih belum tuh. Ayo, Nicole mungkin mau dibuka. Ayo Nicole. Ya, nanti laporan. Oh, ada Angel juga ya. Kira ada Angel dari sini. Ya. Nah, tuh kayak Pak Joko gayanya. Yuk, 1. 1, 2, 3. Pak Tony nunduk tuh, sebentar. Ulang. Ulang yuk. Lagi yuk, kayak Pak Joko gayanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, aduh mesra banget saya ngelihat Bu Mimi sama Pak Ernawan sirik. 1, 2, 3, cheese. Oke, lanjut. Ya, oke, udah. Terima kasih. Silakan Bu Heni dan Immanuel. Ya, oke. Silakan Angel Nicole boleh live Zoom ya, silakan. Ya, nanti jangan lupa dilaporin ke Pak Andi ya. Nanti saya kirimin foto. Silakan Bu Heni. Oke, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, anak-anakku sekalian untuk ikut sertaannya untuk PKSN malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Minggu depan doa syafaat ya. Oke. Ya toh? Ya kan siapa yang bertugas nanti Pak Tony? Mau bahas apa nih Bu Heni? Ayo nih kita mumpung berkumpul tim semua. Oke, Bu Yusni, terima kasih dari PDK Kasinar Sabdala. Dah, Bu Yusni. Terima kasih. Oke. Oh, namanya sama ya? Sama aku ya, Bu?